Ketemu lagi di Bamset Channel. Sambil ngopi sore, kita bahas soal BUMN, khususnya Pertamina. Ini lagi trending ya. Jadi Pak Prabowo menginginkan bahwa BUMN Indonesia itu menjadi suatu kekuatan ekonomi ya, yang bisa menjadi semacam think tank ya, baik dari segi manajemen maupun pendanaan untuk membangun ekonomi Indonesia. Tetapi kenyataan yang ada bahwa di BUMN banyak ya mulai bau anyirnya mulai tercium ya, kira-kira gitulah ya. Dan ini fokus saja ke masalah Pertamina ya. Jadi Pertamina dari zamannya Pak Ibnu Sutowo ya, zamannya Pak Harto, ya memang sudah menjadi semacam sapi perah ya pemerintah ya, oknum lah ya. Jadi di zamannya Ibnu Sutowo kan, waduh, yang namanya apa, kesejahteraan dalam arti yang negatif itu jor-joran ya untuk pegawai Pertamina. Kemudian aset-asetnya juga banyak yang nggak karu-karuan. Di zamannya Pak Harto itu ada petrol. Jadi Pertamina itu kalau mau beli BBM dari luar negeri itu harus melalui petrol. Otomatis kan harganya lebih tinggi. Sekarang yang terakhir ini adalah yang sangat menarik adalah soal Petralite. Jadi dari sidaknya Pak Purbaya diketahui bahwa Petralite ternyata harga pokoknya hanya Rp6.000 kan gitu kan. Rp6.000 kemudian dijual kalau salah itu sekitar Rp10.000 ya. Jadi untung Rp4.000 kan. Kemudian dari Rp4.000 ini kan pemerintah masih harus bayar subsidi ya kepada pengguna Petralite, kalau nggak salah sekitar 20%. Katakanlah subsidinya berarti 20% dari 10.000 katakanlah ya. Jadi berarti kan katakanlah harganya 8.000 lah ya, sehingga konsumen harus bayar 10.000, berarti subsidinya 2.000 kan gitu kan. Jadi artinya di sini secara matematika bahwa keuntungan daripada Petralite adalah satu ya, 10.000 dikurangi 6.000, 4.000 kan. 4.000 masih dapat dana dari pemerintah, yaitu dana subsidi 2.000 perak kan. Berarti untungnya kan 6.000 kan. Nah, yang jadi masalah ini keuntungannya itu selisih 6.000 perak ini kemana ya kan. Atau yang 6.000 perak itu atau subsidi yang diberikan kepada kita ini kan itu memakai uang APBN yang dibayarkan kepada Pertamina ya kan. Nah itu kemana larinya nih? Ini setelah diaudit ternyata ya ketahuan seperti itu. Nah di sini berarti ada uang yang tidak jelas ya. Jadi dari 10.000 dikurangi 6.000, kemudian masih dapat subsidi dari pemerintah Pertamina itu 2.000 katakanlah ya. Itu berarti kan jumlahnya sekitar 4.000 tambah 2.000, 6.000 kali berjuta-juta liter. Nah ini yang jadi masalah ya. Ini pembuktiannya memang sulit ya, tapi ini perlu dibuktikan ya. Jadi perlu dibuktikan, perlu ada semacam audit yang finansial, audit yang benar ya soal itu ya. Karena kalau di Pertamina terjadi seperti ini, berarti kan ada uang menguap triliunan ya kan. Nah ini kemana nguapnya nih ya kan?
ini yang sekarang lagi dicari ya. Ya, kalau ke oknum Pertamina misalnya, ke oknum Pertamina ya sidik aja ya kan. Kalau masuk ke pejabat lain ya sidik aja kan juga kan. Tadi ini terus secara politik digoreng-goreng lagi ya. Jadi ini dikaitkan dengan apa namanya? Wah ini berarti yang dulu ini nggak bener nih, nggak bisa ngawasin ya. Pak Ahok juga nggak mampu ya untuk mengaudit seperti itu ya. Padahal Pak Ahok kan Pertamina ya kan juga kan daerah itu. Jadi ini yang merupakan suatu apa saya sebut ada bau anyir ya di Pertamina. Mungkin di BUMN lain juga kalau di audit ya seperti itu ya, ditemukan seperti itu. Nah inilah yang menjadi suatu keprihatinan Pak Prabowo soal BUMN. Jadi Pak Prabowo di dalam pidatonya berulang-ulang mengatakan secara apa ya implisit lah ya, ini BUMN jadi banyak duitnya, banyak uangnya ya kan. Tapi kenapa sih apa namanya pada menguap, itu bahasa yang sederhana seperti itu ya. Jadi saya dulu ingat BUMN itu sebetulnya fungsinya sebagai agent of development. Jadi sebagai soko gurunya pemerintah untuk membangun ya ekonomi terutama kan. Ini harus kuat dari segi manajemen dan dari segi pendanaan. Makanya sekarang dibentuk Dana Barang. Tetapi ternyata banyak bau anyir ya di BUMN. Dan mudah-mudahan bau anyir ini segera dituntaskan sehingga BUMN menjadi kekuatan soko guru ya, soko guru ekonomi ya. Jadi BUMN soko guru ekonomi ya, karena kenyataannya perusahaan-perusahaan milik rakyat atau milik negara ini sebetulnya sumber duit yang banyak sekali ya. Nah kalau tidak dikorup ini menjadi suatu soko guru ekonomi. Jadi kalau koperasi itu belum bisa menjadi soko guru ekonomi ya sekarang BUMN yang diharapkan menjadi soko guru ekonomi ya. Itu saja bahasan mengenai BUMN dan bau anyir yang mulai tercium di BUMN. Sampai ketemu lagi di Bangkrut Channel dengan topik bahasan yang berbeda di episode berikutnya. Selamat sore, kita lanjutkan ngopi sore.